Ya, assalamualaikum sahabat iosbmx.com. Hari ini saya Daru bareng-bareng nih sama Mas Fahri dari ODJ dan tim dari Historia. Nah, hari ini tanggal 23 ya, Kamis ya. Ya, kebetulan alhamdulillah nih iOS BMX dan ODJ dapat kesempatan untuk bincang-bincang live di kantornya Historia di daerah AS Tubun. Oke, pastinya seru karena Historia ini adalah kayak satu-satunya media ya yang meliput tentang sejarah-sejarah. Betul. Dan kita ikut bahagia dan bangga juga diundang ke sini. Mudah-mudahan informasi dari iOS BMX dan ODJ bisa mewarnai cerita tentang sejarah BMX di Indonesia. Oke, ikuti liputannya. Stay terus di Taraka Garage dan iOS BMX. Seperti biasanya, kita akan ngobrol-ngobrol santai selama 1 jam. Terus nanti selama setengah jam akhir tuh kita akan ada open question. Nah, open questionnya ini pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan majalah Historia. Oke, tinggal DM admin Instagram Historia aja untuk pertanyaan yang terpilih. Nah, kalian udah lihat kan properti kita ya, Aida? Aida apa sih, Aida? Waduh ya, nih kayak ada properti yang legendaris nih. Iya. Ada sepeda BMX. Iya, ini sepeda nih umurnya lebih tua dari umur kita loh, Aida. Iya, Bang, kita belum lahir. Iya. Mungkin udah yang ada nonton ini juga banyak yang sepeda. belum lahir di sini. Oke, kalau gitu kita panggil aja temen ngobrol kita hari ini dengan tema menggowes sejarah sepeda BMX. Silakan Mas Daru dan Mas Fahri. Yeay. Sore Sore. semuanya. Nah, ini Mas Daru sama Mas Fahri. Ya, Nah, Mas Daru ini saya kenalin dulu ya. Ya, Mas oke. Daru ini dari Indonesian. OS BMX Society. Oke, kalau Mas Fahri. Kalau saya sendiri dari OS BMX di Jakarta sebagai Oke. koordinator. Ya, ini adalah komunitas sepeda BMX di Indonesia ya. Ya. Ya, sebelum kita mulai langsung ke pembahasan tentang sepeda BMX nih, teman saya Aida mau kasih insight dulu buat kita tentang sejarah sepeda in general ya, Aida. Boleh ceritain nggak, Aida? Sepeda tuh kapan sih ada di Hindia Belanda, ada di Indonesia? Iya, jadi kebetulan Historia sendiri juga punya artikel tentang budaya sejarah sepeda di Indonesia. Oke. Di Hindia Belanda sendiri, sepeda tuh baru masuk sekitar 1910-an. Pas itu yang naik sepeda tuh baru orang-orang dari kalangan kolonial, orang kaya, pejabat. Jadi rakyat pribumi itu nggak bisa naik sepeda. Cuma yang menarik tuh Menteri PDNK Daud Yusuf yang zaman Orde Baru pernah nulis cerita ibunya tuh pengen banget naik sepeda. Cuma suaminya tuh menolak karena kan sepeda cuma boleh dipakai sama orang Belanda. Cuma buat ibunya, kayak kita sama orang Belanda kan sama-sama manusia, cuma beda warna kulit, kenapa mereka boleh kita enggak. Akhirnya dia maksa beli sepeda. Pas dia latihan naik sepeda pun juga tetangga-tetangganya tuh nyinyir kayak ngapain ngikutin orang Belanda kayak gitu. Cuma buat dia kayak kita juga harus bisa, jangan mau kalah sama orang Belanda. Terus akhirnya dia bisa belajar naik sepeda. Nah di situ dia bikin kaget orang Belanda juga, tapi buat dia kayak semua orang bisa naik sepeda, nggak cuma kalian doang. Jadi dia melawan kolonialisme dengan sepedanya. Oke, keren banget ya. Iya. Menarik. Saya baru Iya, tahu. ada cerita kayak gitu kan dengan sepeda. Ya, kalau itu kan sepeda yang sepeda zaman dulu ya, sepeda Iya. ontel kali ya. Iya, benar. Modelnya masih ontel. Nah, kalau yang sekarang kita lihat di sini tuh sepeda BMX gitu. Mungkin kalau tadi istrinya Daud, Ibunya ibunya Daud Yusuf itu nggak bisa pakai sepeda yang kayak gini kali ya, karena Iya. kayaknya nggak Lebih bisa sulit untuk lagi ibu ini. nggak sih? Iya. Sebelumnya nih saya mau nanya tuh, sepeda BMX nih awal mulanya kapan sih? Oke, saya coba urut-urutin ya. Oke, jadi BMX itu memang sepeda anak muda zaman dulu dan startingnya memang dari Amerika. Jadi zaman dulu sehabis sepeda ontel buat anak-anak tuh sepeda mini modelnya. Sepeda mini sampai akhirnya tahun 63 itu ada pabrikan di Amerika namanya Swin. Itu bikin sepeda yang enak buat dipakai. Oh, Swin Stingray itu bukan? Iya, Swin Stingray. Nah, jadi Stingray itu dipakai anak muda banget deh. Cuman pada saat itu ya buat balap-balapan tanah dan segala macam gitu ya. Nah, terus
mereka udah pada suka, dan itu kebanyakan masih di Amerika. Terus ternyata mulai dari tahun 70-an itu anak-anak Amerika, anak mudanya nih setelah habis main sepeda terus udah agak besar pada main motor trail. Motor beneran, motor trail gitu, sampai akhirnya tahun 71 itu dibikin film namanya On Any Sunday. Itu cerita tentang anak muda naik motor trail. Nah, di film itu dipromosiin ada sepeda si Stingray itu. Ada sepeda si modelnya rainbow, jadi frame-nya tuh frame rainbow dibilangnya. Tahun 71. Nah, memang salah satu media promo saat itu adalah film. Nah, tapi karena trennya sudah ke trail, tahun 73 si anak-anak muda ini mendesain sepeda baru. Generasi kedua dari BMX. Ya, namanya sepeda trail. Sepeda trail. Jadi motobike. Oke. Nah, jadi dibilangnya jadi kayak sepeda sepeda trail ya, ada shock breakernya, ada shock breaker depan belakang, sampai tangki-tangkian. Tapi emang dipakainya berat. Sampai akhirnya itu cuma 1 tahun, tahun 74 itu keluarlah pabrikan dari Amerika juga, Mongos, itu nyiptain sepeda generasi ketiga BMX, namanya BMX motobike, motocross bukan. Jadi motobike itu bener-bener bentuknya sudah berubah dari Rainbow Stingray ke sepeda trail sampai akhirnya ke motobike dengan diamond frame. Jadi dibilangnya ada 2 segitiga. Itu tahun 74. Ya udah, terus ya istilahnya mereka asik sendiri lah ya. Asik sendiri main dengan sepeda-sepeda itu. Nah, sebelumnya saya harus mungkin pemirsa banyak yang belum nggak, BMX itu singkatan. Jadi bicycle motor X, motor cross. Jadi memang asal usulnya adalah terimajinasi dari orang main motor akhirnya bersepeda. Jadi bisa ikutan balapan di Iya, sepeda. Iya. Nah, terus kita lanjut. Mereka asik sendiri dari 74 tuh main BMX sampai akhirnya tahun 82 itu ada film namanya film E.T. dari Steven Spielberg. Dia si tokoh utamanya Elliot ini, dia sama alien itu ya, dia menggunakan BMX. Pakai BMX, dan dia menarik si Kuwahara, mereknya Kuwahara, brandnya dari Jepang, untuk mengendorse si film itu. Di film itu akhirnya ada sekitar 6 orang, Elliot dan teman-temannya. Situ sepanjang film mereka naik BMX dan kelihatannya asik banget. Sampai begitu, itu filmnya tahun 82 tuh. Akhirnya tahun 82 akhir sampai 83 BMX boom sedunia. Termasuk ke Indonesia. Iya, masuk ke Indonesia. Sejak saat itu semua anak kecil pengen di BMX. Semua. Jadi kalau ya saya dulu dibeli sepeda mini gitu ya, tapi kesannya kayak sepeda cewek gitu ya. Nggak maco ya? Iya gitu. Begitu naik BMX kesannya jadi keren banget gitu kan. Laki. Nah, ternyata memang paling efektif lewat film. Dulu On Any Sunday efektif menarik sepeda juga sampai akhirnya jadi trail, terus akhirnya begitu ini terus sangat terkenal. Terus salah satu ridernya ini itu ada rider terkenal namanya Bob Haro. Bob Haro. Nah, si Bob Haro ini adalah rider BMX. Terus dia mikir, ternyata BMX tidak hanya digunakan buat balapan di tanah. Akhirnya dia menciptakan sepeda namanya Haro Freestyler. Haro Freestyle itu tahun 83 dia memperkenalkan ke dunia bahwa nih BMX itu bisa buat atraksi. Itulah namanya yang generasi yang ketiga. Yaitu keempat. Nah, inilah Haro Freestyler. Ini yang sekarang kita bawa. Ini 83. Ini yang seperti dipakai sama Bob Haro. Sepeda E.T. 82 itu ini. Kuwahara ya. Kuwahara, ya. Jadi dua sepeda legend. Dan sejak tahun 83 itu akhirnya kejuaraan di Indonesia itu berubah trennya dari kejuaraan cross balapan tanah jadi balapan freestyle. Jadi lomba freestyle competition. Dan itu tingkatnya udah nasional. Alhamdulillah. Ini sepedanya punya komunitas juga. Ini sepeda koleksi pribadi. Wow, mantap sekali. Iya, jadi dulu ramai banget. Semua anak muda yang belum ada gadget ya. Benar. Jadi anak-anak muda itu dari SD sampai SMA lah. Itu mereka udah pada berkompetisi dari daerah ke daerah. Datang dari jauh-jauh ke Jakarta datang. Nah, itu sampai tahun 89. Tahun 89
BMX, Lama juga ya, dari BM 84 ya. iya, BMX is dead dibilangnya 89. Oh, Nggak ada kegiatan lagi. Iya, karena di Amerikanya orang stop main BMX. Oh. Semua yang main BMX pada main skateboard. Oh, ada mainan Iya, baru Mainan ya. baru. Mainan Semua baru. BMX digantung. Oh, Iya, saya juga dulu saya gantung nggak dipakai. waduh. Nah, Oke. sampai akhirnya tahun 90-an keluar lagi BMX jenis baru namanya mid school. Masuknya. Iya, mid school. Bentuknya sudah berubah. Sudah berubah. Bentuk ini jadi gini. Kalau buat freestyle ini dia di atasnya top-topnya tuh dia ada dua, ada double tubing. Double. Jadi gunanya buat diinjek. Jadi ini BMX buat nge-trick, Nah, buat atraksi. Atraksi ya. Buat atraksi. Kalau yang ini sepeda buat race. biasa. Buat race. Jadi buat balapan tanah. Yang satu. Oh, desainnya beda ya. Ya. Terus ini beda. Ini buat yang generasi setelah dari Motomac itu. Motomac ketiga deh. Motomac. Kalau ini udah generasi yang freestyle. Freestyle. Gitu. Nah, habis mid school terus 2000-an baru generasi yang sekarang dibilangnya new school. New school. Berarti- Itu sudah bukan freestyle lagi, nggak udah beda lagi. Apalagi? Jadi sekarang itu ada street, ada flatland, ada apa yang pakai Rem. ada rem, Dirt. ada dirt jam juga. Jadi Oh. generasinya berbeda dan setiap era kita punya passion masing-masing. Beda. Dari tahun dulu sama sekarang ini beda jadi. Beda Iya. ya. Tadi dibilang ada rem, ada apa? Saya sebenarnya mau nanya juga sepeda BMX ini nggak ada remnya ya kalau dilihat ya. Oke, Iya, ininya ya. Jadi gini, iya betul. Jadi zaman dulu ini ada remnya tapi remnya torpedo. Belakang. Oh. Iya, Belakang. jadi Ngerem double gimana trap. tuh? Jadi kalau kita Injek ke ya? belakangin, Belakangin baru. ngerem. Oh, jadi langsung ngerem. Ngerem. Oh. Kayak becak. Oh. Kira torpedo. Kalau yang freestyle, Pakainya dia rem. lengkap remnya, rem depan, rem belakang. Satu set. Oh, iya. Bahkan di sini ada rotor. Rotor. Rotor ini jadi kalau kita puter Heeh. stangnya, dia nggak akan ngubet. Oh. Ini generasi di freestyle. Ah. Generasi sepeda keempat. Freestyle ini memang ada trik-triknya nggak sih atau memang ada patennya nih harus gaya kayak gini-gini gitu? Kalau trik sih emang dari awal tuh pasti ada trik dasar, balance. Nah, nanti trik berasal itu ditingkatin lagi trik yang main rem dua-duanya tuh benar-benar digunakan. Fungsionalnya dipakai. Kalau mau belajar tuh gabung ke komunitas atau ada Kita gabung bisa di komunitas kita bisa gitu. Oh. Di BMX itu sendiri. Komunitasnya sendiri tuh udah berdiri dari kapan? Kalau di kita di Jakarta aja tuh komunitas kita udah alhamdulillah ya dari tahun 83, 84 itu tuh udah ada. Oh, udah Awal, ada ya. awal itu belum angkatan pertama. Di situ dulu tuh ada yang namanya Madonna. Oh. Nama timnya ya. Tim. Nah, terus ada lagi keduanya tuh namanya Ceker. Namanya Ceker. Karena dulu tuh dia Jauh main ya res. dari Madonna jadi Enggak, ceker. ya, main res dia. Karena dia jarang pakai sepatu. Oh. Iya. Dulu begitu. Iya, tadi kayak Itu Ceker. Gitu. Oh. Terus baru namanya Timurai di Jakarta aja tuh. Ya, tuh 83 84-an itu ya. Terus ada lagi merambah kemari anak Pac-Man. Nah, itu yang dasar-dasarnya dulu masih timnya masih berempat doang. Nah, tapi di situ kegiatan buat acara banyak lomba-lombanya. Oh, rame ya. Rame itu dulu tahun 84, 85, 86 itu rame acara-acara itu istilahnya kita tuh nggak kehabisan. Setiap minggu tuh ada Kalau ada aktivitasnya. aktivitasnya ada. Sama di daerah juga ada aktivitas. Jadi itu benar-benar booming yang tadi Om Daud Ya. bilang. Di setiap daerah Ah, ada ya. setiap daerah ada. Besar aja. Iya. Jadi itu Indonesia benar-benar BMX itu bangkit. Bener bangun lah banget, ya. Bang. Ya. Tuh. Bener. Ngomongin soal komunitas nih, saya mau nanya dulu dong bedanya Indonesian OS BMX Society sama OS BMX Jakarta tuh apa sih? Oke. Siap. Jadi gini, Indonesian OS BMX Society adalah itu kebetulan saya yang bikin, itu media. Oh. Jadi apa ya? Saya tuh satu visi misi sama historia lah. Jadi saya sangat suka dengan sejarahnya BMX. Jadi saya cari semua rider-rider zaman dulu yang masih ada. Jadi dulu saya pertama kali ketemu dengan yang namanya Mas Boni. Dia itu atlet juara nasional. Oke. Juara. Bukan Boni Triana ya? Bukan. Pemret kita. Tiba-tiba BMX kita main BMX juga. Oh, bisa jadi. Dia tadi umur tahu. Iya, Iya, jadi dari situ akhirnya ketemu sampai sekarang. Jadi saya bikin media berupa website namanya www.iosbmx.com. Oke. Ya, di situ jadi ada informasi tentang semua komunitas yang sudah tergabung sama kita. Alhamdulillah sudah 40 komunitas old school BMX se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya.
Jadi kita juga ada WA grupnya, jadi kita bisa saling tukar informasi. Jadi di website itu juga ada update informasi tentang kegiatan OS BMX. Oke. Terus ada sharing-sharing informasi tentang restorasi, tentang review BMX. Sampai saya bikin UMKM. Jadi dari masing-masing komunitas yang punya usaha apapun, saya publikasi di situ. Jadi oke, temen lu di sini bisa ini loh gitu loh. Sama hobi nih. Ya, Jadi- bisa jadi cross dia ya, saling cross. bantu. Iya, dan sangat terbuka siapapun yang punya komunitas old school BMX, silakan gabung, bisa japri ke saya. Dan nanti kita masuk ke WA grupnya, itu tiap hari aktif. Dan di situ yang bikin terharu, kita bisa nemuin orang-orang dari tim Madonna 76. Tim Madonna itu klubnya berdiri tahun 76. Sudah membuat klub sepeda, tapi bukan BMX zaman dulu. Begitu tahun 82, dia bikin klub BMX, dan dia yang juara di Jakarta. Dan orang-orang itu terakhir ketemu itu tahun 89. Wow, jadi sekarang dipertemukan Dia lagi ketemu ya. lagi Sama sama dia. iOS BMX tahun lalu. Selama 32 tahun. Wah. Jadi begitu ketemu, Iya. semua mereka terharu. Wah, benar-benar. Iya, terima kasih buat Teman-teman. teman-teman Madonna 76, ada Istilahnya kan udah ada Mas Dedi, ada Mas Dayat, ada Mas Rocky, mereka dulu pelaku. Dion. Jadi begitu ketemu tuh, kayak nostalgia ya. Iya. 30 tahun lebih gak ketemu, udah banyak. Emosional Udah pasti. iya. Dan hebat ya, Lagi. mereka masih bisa freestyle. Wah. Ya. Di usia Iya. Yes. wah, Mereka Ada usianya 60-an, sekarang ada udah 60-an ya. Dan 60. wah, 60-an. Jadi di BMX itu memang ya kayak ketemu BMX lagi masih inget. Oh, Main masih lagi, bangkit ya. lagi ya. Bangkit lagi jiwa mudanya, jiwa Chemistry-nya mudanya. muncul lagi. Muncul lagi. Jiwa Ya. mudanya. Jadi kalau iOS BMX memang skopnya nasional lah. Skopnya nasional, intinya buat silaturahmi, nambah saudara. Terus saya tetap menggali sejarah tentang old school BMX. Jadi fokusnya tetap di old school BMX. Jadi BMX keluaran 89 ke bawah. Jadi yang itu kita ketemu dan segala macam. Terus saya juga yakin nih teman-teman lagi pada nonton nih, ada Mas Boni, Mas Frankie, ya itu juga salah satu rider Legend. juara nasional. Udah masuk legend ya, Iya, Mia? masuk Udah masuk legend. Sekarang masih jago. Nasional tahun Ah, berapa? Itu tahun Boni dari tahun 85 sampai Ya. 89. Wow, keren Gagal. juga sampai Juara sekarang nasional. masih. Dia kerja di TVRI sebagai direktur juga dulu sendiri Pak ITB. Rumahnya di Alam Sutra, terus kerjanya di TVRI, naik sepeda Sepeda. BMX. Oh, Yes. Sepeda. sejauh itu. Ya. Wah, keren. BMX BMX old school lagi. Iya, Pokoknya iya, dia keren ya, sih. nikmat. Nikmat sepeda. Iya, ini kemarin luar biasa juga. Ada temen dari Bandung. BMX dari Bandung, naik BMX dari Bandung ke Jakarta ke Bandung lewat puncak. Oh. Jalurnya. Wah, baru banget dia pasti itu. Dan BMX itu kan single gear ya, nggak ada giginya. Iya. Iya. Mereka one tripnya 8 jam. Wah. Wow. Tapi sebenarnya sepeda BMX ini bisa didesain bukan untuk sepeda jarak jauh nggak sih? Atau memang bisa? Sebenarnya Tergantung jiwa. tergantung ya, Tergantung jiwa. Ini Mas Fahri ini main BMX dari tahun Tergantung 84 Heeh. sampai sekarang nggak berhenti. Masih main. Ke kantor naik BMX, Oh. terus kemarin Jakarta Bogor Jakarta tuh santai aja naik Pada BMX. Jaya udah pernah nyobain juga. Umurnya udah 50, Mbak. Jadi sebut umur. Nah, kita kalah, Mbak. Kita 20-an aja nggak bisa ya. Tapi saya masih muda kalau pakai BMX. Jadi bisa motivasi nih. Iya. Karena Tapi- BMX itu gimana ya? Kalau kita udah naik BMX, gue muda lagi. Iya betul. Bener, asli. Saya teman-teman saya bilang, lu ngapain sih pakai BMX? Itu sepeda anak kecil tadi bilangnya. Emang gue masih kecil, tapi gue udah punya anak. Kita gitu. Iya, Mak. Oh gitu ya? Iya, cobain. Pas dicobain, iya enak ya. Nah, dulu pertama disunat mintanya apa? Iya. BMX di. Oh iya, nah, Hampir ini. semua anak kecil zaman dulu Oh iya. mintanya BMX. Mintanya tuh pasti di BMX. Mau beliin sepeda lain agak manyun gitu. Nggak mau disunat, nggak mau. Pas bilang dibeliin BMX, baru mau. Baru Ngalamin kagak? Saya ngalamin. mulai curhat. Iya. Karena gimana? BMX emang enak gitu loh. Nah, kalau ODJ nih, seperti Iya. Jakarta nih. Nah, Kalau Mas Fahri nih bisa. OS BMX di Jakarta itu sendiri, kita tuh mengumpulkan komunitas yang ada di Jakarta, chapter-chapter kalau kayak kita. Nah di sini kita nih sebagai koordinator itu tuh selalu bikin kegiatan. Setiap minggu pertama ada namanya kita kopdar barengan. Nah Kopdar barengan ini kita tuh adanya nanti di Senayan, kita ngumpul
Nah di situ nanti kita tuh bisa silaturahmi, ngobrol kongko-kongko dari tadinya kita kagak kenal jadi kenal. Jadi silaturahmi berjalan. Nah nanti kita ada juga belajar trik freestyle, coaching klinik kayak kita bilang. Iya. Nah minggu keduanya itu kita itu setiap chapter tuh bikin kegiatan masing-masing, ngumpul kopdaran deh, kopdaran ngumpul. Nah mereka orang tuh jadinya yang tadi kagak keluar jadi keluar, ngumpul mereka di suatu daerah sendiri. Nah minggu ketiganya itu kita soan tuh. Kata Adi misalnya nih dari chapter Pac-Man nih, kita ngumpul yuk besok di OS BMX Priuk. Kita rame-rame datang ke Priuk, ngumpul. Jadi nih Dari itu naik BMX. pakai BMX semua. Jadi ngumpulin Senayan. Kita ngumpul. Terus konvoy Bareng-bareng. konvoy ke Buat Priok. bareng-bareng. Oh, iya. Sampai kita ke Cipinang, Iya, ke Cipinang Parung. BMX, ke Parung, Parung Panjang. Iya. Parung Panjang kita boleh ke sana. Jadi ini kita emang bener-bener gimana ya? Ya nikmatin main BMX gitu. Ya alhamdulillah istri itu mendukung karena berhubungan ini kagak main-main yang macam-macam. Iya, Iya, Gitu justru loh. apa Bener. kesehatan ya. Wah, udah sehat, kita banyak teman, Iya. banyak saudara. Nah, di situ kita tuh sekarang tuh udah banyak kita bikin chapternya ya. Ada OS BMX Kemandoran, Poskul. Ada Pac-Man di daerah Cipinang situ. Terus ada Cipinang juga BMX ada. Terus kita bikin juga ada Cengkareng ada. Terus Priok ada. Masih ada lagi selain itu Jakarta Selatan di Kemang. Ada juga. Terus Tangerang Selatan ada juga. Jadi sekarang nih udah merambahnya tuh sampai ke luar-luar dari situ. Iya. Depok juga ada. Tiap Gitu daerah. loh, saudara. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya OS BMX di Jakarta ini kita tuh sebagai motivasi buat mereka para kumpul lagi gitu loh. Bernostalgia dengan Menghidupkan BMX. jiwa Iya. muda ya. Betul, itu doang. Jadi, sih, Pak. Mereka masing-masing di klubnya masing-masing kecil-kecil silakan kumpul. Kumpul. Kalau mau kumpul yuk ke ODJ yuk. Langsung Oh. ketemu deh di pintu 6 Senayan. Benar. Jadi dari masing-masing dari masing-masing daerah tuh pada kumpul di situ lah kita ngumpul-ngumpul bareng. Jadi Makanya beragam ya usianya. Alhamdulillah sih beragam, beragam. Yang kecil-kecil juga. Yang paling kalau misalnya di kita OS-nya ini nih paling umurnya tuh 38-40 yang paling minim ya. Yang Oh, paling iya. ke atas baru banyak. Oh, iya karena kalau misalnya kalian lihat videonya historia.id 2 minggu lalu ya, Iya, 2 iya, minggu betul. lalu kita sempat liputan ngikutin acara di komunitas Betul. OS BMX ini. Iya. Iya, betul. Nah di situ sebenarnya karena waktu itu saya nggak ikutan in charge di liputannya, Iya. ketika saya lihat footage-nya saya juga agak kaget. Benar. Saya pikir tadi itu anak-anak muda gitu, Iya. anak belasan. Ternyata memang anak-anak angkatan Bukan anak-anak lagi Tahun akhirnya. minggu ya. Tahun minggu. Tahun babi. jadi Dan bapaknya main BMX ya. Coba ditanya. Bisa jadi baru bisa jadi kan istilahnya. Kita ini aja umurnya ada 60. Iya, ada- betul. ada 60 64 ada. Betul. Itu. Ya Opa Fauji sendiri aja kan umur 64 aja masih Iya, naik. 64. Masih goes. Paling senior 64. Tinggalnya di Priuk. Tuh, Ke Senayan goes, santai aja. Wow. enjoy dia. Iya. Wah, Dia bilang mau muda lagi. Dulu dia atlet juga. atlet juga dia. Iya. Atlet juga, terus Di Jakarta ya? Jakarta. Jakarta dia. Dan memang zaman dulu dia salah satu atlet yang di-endorse sama pabrikan rally. Tuh, dia sendiri paling top. Gitu. Iya, Jadi di old school ini banyak banget cerita, banyak banget sejarah. Apalagi zaman dulu foto sangat suatu hal yang mahal ya. Benar. Iya, Suatu hal yang mahal. Terus ya koran juga nggak ngeliput, Betul. tidak ada telepon dan segala Segala macam. medsos juga ya kan. Ya, jadi sekarang bener-bener kita kumpulin lah, dikit-dikit. Alhamdulillah, ketemu. Kumpulin cerita. Ya, jadi Kumpulin ketemu cerita. kita alhamdulillah. Jadinya memori kita nih kita. Ya, jadi kita kalau ngumpul ya itu kita cerita. Gua dulu begini. Iya. Gua dulu, jadi ada ceritanya gitu loh. Oh, iya. Yang mau latihan gitu loh. Yang mau cuma kopi duduk ada gitu. Kita jadinya enjoy gitu. Ada syaratnya nanti buat masuk ke komunitas. Kalau kita sih nggak ada ya, yang penting ada sepeda, ada kemauan. yang penting ada Ya. sepeda BMX Iya, gitu. Syarat mutlak Ada ya. kemauan dan dia juga orangnya asik udah. Oh. Main aja kita gitu loh. Itu aja paling bisa, nggak ada yang dituntut ini itu. Jadi nggak ada. memang di old school ini ada beberapa macam-macam ya. Ada yang penggemar. Saya termasuknya penggemar. Jadi saya karena dari zaman SD sampai SMP zaman dulu lihat majalah BMX gitu. Jadi sampai sekarang ter apa ya? Bebek plus Ya jadi benar-benar nostalgia lah. Nah itu jadi penggemar. Ada yang memang rider, yang dulunya rider, sekarang begitu ngeliat old school BMX, ya dia seneng akan Iya. mencoba-coba lagi gitu.
Ya, terus dia kayak semacam Mas Fahri ini salah satu yang langka karena dari tahun 84 setiap kejuaraan BMX dia hadir. Wah, Oh. Dia nonton. selalu ya. Dan dia ngamatin tuh orang-orang siapa ridernya gitu. Dan sekarang ketemu rider-rider itu yang dulu dia nonton. Idolanya dulu Iya. ya. Gitu. Jadi wah, gila juga lo gitu. Nah, jadi seru lah di situ dengan berbagai macam teman, orang teman-teman baru. Ya kita tidak melulu ngomongin BMX memang. Iya. Jadi kita ya akhirnya ya Apa aja apa ya? aja, apa Apa aja. aja. Iya. Jadi benar jadi temen ya. Iya, Ya, jadi betul. teman, mungkin bisa jadi rekan kerja dan Rekan segala kerja, macam, iya. saling support, saling bantu gitu. Oke. Oke guys, kalian kalau misalnya mau ada pertanyaan, boleh silakan tulis di kolom komentar, atau kalian mau gue juga main BMX nih gitu, boleh juga kalian kasih pendapat kalian tentang BMX. Iya, atau kalian punya cerita-cerita sendiri juga tentang BMX, bisa juga di-share ke kita. Iya. Ini udah sesi open question ya. Oke, iya. Udah ada pertanyaan. Ada. Oke. Dari siapa? Ini bukan pertanyaan sih, tapi ada Mas Hidayat dari Madonna 76. Wow. Silakan. Oke. Ya, Apa itu kabar Mas Dayat? say hello tadi. Oke. Wow, Mas Dayat itu salah satu Iya, Pak. rider dari Jakarta Madonna. yang memang dia juara dan masih aktif sampai sekarang. Oh. Sih. Ya, itu salah Alhamdulillah. satu tempat kumpulnya tim Madonna 76 itu. Kemarin. Dayat. Jadi ketemu 32 tahun Iya. itu baru di rumah. Jadi kalau di WA Udah, group ini. dia selalu share Aktif ya, posting aktif tentang juga ya. tentang Sepeda trik-trik BMX. dulu, aktif Gitu. ya. Kebayang kan berarti Iya. semangatnya. Masih penuh semangat ya. Iya, keren. Dayat keren. Makasih, makasih. Terima kasih Mas Hidayat. Oke, kalau pertanyaannya ada dari Anggrahita, Mbak Anggrahita. Oke. Bagaimana awalnya BMX ini jadi ada atraksi-atraksi gitu seperti sekarang? Oke. Hmm. Oke, jadi gini, atraksi itu startingnya di tahun 83 Betul. dengan si Bob Haro itu yang dia memperkenalkan sepeda ini, namanya Haro Freestyler. Jadi keunikannya adalah di tubing atas ini dibilangnya top tube ya. Ya. Tubing atas itu ada double Dua. supaya dia bisa atraksi, dia bisa nginjak. Jadi kalau orang atraksi dia bisa berdiri Mbak di BMX ini. Iya. Kakinya nginjek ini kan. Mm-mm. Jadi kakinya tuh nggak slip. Kalau ini kan single tube kan. Ya, Iya. Oh, Nginjek susah. Iya, iya. Terus ada rotornya supaya dia kalau diputar-putar nggak ngubet. Nggak boleh. Nah, startingnya dari Haro Freestyler, akhirnya semua pabrikan sepeda mendesain sepeda BMX freestyle. Freestyle. Dan masing-masing pabrikan, emang startingnya dari Amerika ya. Mm-mm. Masing-masing pabrikan akhirnya nge-hire si orang buat jago freestyle, di endorse. Akhirnya mereka dua-dua nih. Ada GT, ada Haro, ada Torker, ada Kuwahara, ada Diamondback. Semuanya mereka punya rider dan mereka beradu di kompetisi itu. Atraksi Kompetisi, itu ya. Tapi tetap yang juaranya adalah si Si Bob Haro. Baru. Bob Kuahara Haro, juga ada ya? Kuwahara ada, tapi dulu yang juara dunianya si Bob Haro. Kuahara ini ya. Bob Haro terus sama GT ada Eddie Viola. Di viola. Jadi ya dan hebatnya ya menurut saya si Bob Haro sampai sekarang masih ber-BMX dan dia punya pabrikan sendiri, ya punyanya dia sendiri. Oh, masih ada sampai sekarang. Masih ada. Alhamdulillah masih ada. Iya, itu salah satu Semangat juga dia iya, masih ya. salah satu Oh, orang iya. hebat lah. Jadi startingnya dari tahun 83 sampai sekarang. Dengan triknya berbeda-beda ya. Triknya pasti Ya, berubah. beda. Mid school gayanya beda. New school gayanya Sepeda beda. punya gaya Terus sendiri. itu tadi si rider ini nih masing-masing punya trik yang orang Andalan. lain punya andalan. Iya. Oh. Tuh masing-masing. Itu nggak mungkin kagak karena kunciannya buat nanti kalau ada penilaian pada saat lagi acara. Oh, Lomba. menarik ya, tapi Iya, jadi ada. kayak bisa menguasain banyak Betul. teknik ya, beda sepeda Itu. beda ya. Itu pokoknya ada. Bahkan sendiri. rider Indonesia pun juga Hmm. menciptakan Trik gaya sendiri. sendiri. Iya, trik sendiri. Khusus orang Indonesia. Ada. Oh. Trik sendirinya ada Menarik mereka. ya. Jadi si juri-jurinya nih pada saat menilai kan juri benchmarkingnya adalah dari majalah ya. Nah, Ada Trik. gaya ABCD gitu. Triknya. misalnya. Ternyata begitu si rider Indonesia ini beratraksi, loh kok nggak ada di kamu? Oh, Jadi di mix. Di mix sama dia Di mix sendiri. ini sendiri. Improve ya. Iya. Itu imajinasi Iya. itu yang paling keren emang Indonesia itu. Oh, iya. Trik BMX-nya beda sama yang luar. Oh. Padahal dia belajar dari luar. Inovatif ya. Iya, betul. Aduh. Paling Terus keren. kalau misalnya itu kan atraksi itu kan dangerous ya, maksudnya Oh ya, terlihat berbahaya gitu ya. ya. Ya, Nah itu ada batasan umur nggak sih? kalau buat umur sih kita sih enggak ya. Sekarang aja udah ada dari anak umur yang mulai umur 10 tahun aja dia main. 10 tahun itu main tapi dia kelasnya di flatland ya, nggak terlalu bahaya. Ada lagi yang kemarin si Radit kelas 6 ya, itu baru main yang Udah freestyle. udah bisa karena dia mainnya di street alirannya. Nah street tadi itu kita yang main lompat-lompat.
yang namanya main rem. Iya. Oh, Itu dia udah berani. yang ngelangkahin orang tidur. Nah, Ya, itu bunny itu. hop namanya. Yang Itu, naik-naik itu umur 6 tahun udah punya skillnya Ya. bagus. Hmm. Bener kagak bohong. punya Nah, bakat ya. alhamdulillah nih ini dia juga lagi dilihat ya Iya. sama Pembibitan lah. pembibitannya deh. Di- Gitu. Di depan. Ya. Alhamdulillah. Jadi deh ini nanti buat regenerasi ke depan. Oh. Jadi nih kita yang tua ini nih cuman bisa ayo semangat Support, kita ya. harus support Ya. ya itu doang paling. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Gimana tadi Mbak Anggahita dapat majalah Iya, oh iya, Iya. buat Mbak Anggahita. Anggahita? Kayaknya Mbak Anggahita ini langganan deh. Oh, Tiap oke. minggu dapat majalah. Oh, Terus keren. yang live minggu kemarin juga belum Oh iya. nyampe Wah. majalahnya. Iya. Kumpul dulu ya. Mau koleksi majalah ya. Oke, nanti silakan DM seperti biasa ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Alvan Taftazani. Oke. Untuk di Jakarta, apakah ada trek khusus yang difasilitasi oleh pemerintah secara legal? Banyak. Hmm. Oke, Mas Fahri nih. Dia udah keliling-keliling. Oke. Kalau di Jakarta sendiri ada di namanya Pulau Mas. Oh. Di situ dari anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun SD ke bawah itu ada buat pelatihan di sananya. Dan salah satu coachnya adalah Om Fauzi yang tadi umurnya Iya. 64 itu. Oh. Yang dulunya rider Oslo BMX. Iya. Sekarang dia buka coaching untuk anak-anak yang mau latihan Yang BMX mau di Pulau Mas, di bisa Pulau kontak ke dia. Sekarang muridnya kalau nggak salah ada 4. Oke. Itu. Terus lanjut. Lanjut. Nah, kalau ada lagi yang di Satarlan sama yang di UI, itu ada juga. Tapi kalau buat trek yang buat udah internasional, adanya di Pulau Mas aja. Kalau Mas. Kalau yang buat masing-masing daerah, Masing-masing macam-macam daerah ada tuh pasarnya. Pasar Bo ada juga. Terus di Kalijodo Ya, juga ada. Kalijodo. Terus sekarang ada lagi yang baru di dekat Pramuka apartemen. Gitu. Jadi kita mau latihan di situ, datang bawa sepeda, nanti ada yang ngajarin. Iya, Oh. dan gratis sih. Gratis. Gratis. Ya, Itu fasilitas dari pemerintah. pemerintah Ya, Oh, ada sendiri gitu loh. Jadi aman kita. gitu ya. dan 24 jam sih sebenarnya. Iya. Tapi jangan malam-malam juga, nggak ada lampu soalnya. Maksudnya jadi apa ya, buat anak-anak muda tuh Bebas dipakai ya? iya, Alhamdulillah aman deh Yuk. istilahnya. gali potensi gitu Iya. ke sana. Tempatnya bagus kok, proper banget, Enak. bowlnya bagus, Bagus. jempingannya bagus. Udah lumayan kok tempatnya istilahnya kita udah hampir sama kayak di luar deh. Itu aja. Dan Kalau di Jakarta. pertandingan lokal banyak. Oh. Pertandingan lokal banyak yang Hmm. diadain dari masing-masing komunitas ada, atau dari jadi di Indonesia ini ada 2 yang yang menggawangi Fasilitasi. BMX. Ada Asosiasi BMX Indonesia dan ada ISI. Oke. ISI. Jadi kalau ISI itu khusus buat sepeda, kalau Asosiasi BMX khusus buat BMX. BMX. Oh. Jadi Iya. si Abi ini di masing-masing daerah di Indonesia itu punya cabang ya. Ada Jakarta, ada Jawa Barat, gitu ya. Setiap daerah. Setiap ada. daerah ada. Dan terus di Jakarta sendiri juga dibagi-bagi. Ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur, Jakarta Barat. Kebetulan Mas Fahri ini ketua Jakarta Selatan. Asosiasi BMX. Anak Jakarta. Ya, jadi Aktualisasi. Benar. markasnya ODJ juga di Setiabudi. Jadi keren banget ya markasnya di Iya, Setiabudi. Iya. Anak Jaksel banget. Jakarta Gitu. Selatan. Jadi setiap masing-masing abi itu bebas untuk mengadakan pertandingan. Pertandingan acara. Tujuannya adalah mencari bibit-bibit unggul ya. Itu. Jadi tapi untuk acara nasionalnya abi itu juga bikin. Jadi Betul. insya Allah nanti bulan Juli Ya. itu akan ada Fornas Bandung. di Bandung, Oke. di Jawa Barat. Nah Iya, nanti nyari bibit. kalau juara-juara satunya tuh itu ya Dilombain lagi. kilomel lagi lanjutnya nanti bisa ke jenjang sampai ke internasional. Internasional. Insya Allah, insya Allah. Jadi memang kalau untuk freestyle yang new school itu memang dari Indonesia sudah banyak yang juara dunia. Oh. Ada beberapa lah. Ya. Dan itu startingnya dari Oh, pertandingan daerah-daerah itu. Iya, Daerah standing Sampai tingkat nasional, Nasional. berangkatin Banget. ke luar negeri dan itu disupport. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau mau jadi atlet profesional, nah nanti ditarik sama ISI. ISI yang nanti akan ngurusin sampai ke tingkat Olimpiade. Olimpiade atau ke Asian Games Gitu. gitu ya. Jadi memang sebenarnya tingkatannya banyak dan ya kita ya alhamdulillah terima kasih buat Historia bisa mengekspos BMX. Jadi mudah-mudahan lewat sini bisa teman-teman akhirnya tahu, wah Iya. ternyata seru ya. Hmm. Ternyata ada jenjang nasional sampai Ada. Iya. dan Lombanya banyak juga. iya dan hadiahnya juga ya Alhamdulillah. bagus iya. Supportnya juga oke. Iya. Dan daripada misalnya sekarang kayak cuman jalan-jalan ke mall, mending Nah. ikut Iya, betul. mending kan olahraga. Dari main Iya, gadget ya daripada main gadget. Bener. Gadget. Gadget. Bener.
Gitu. Saya gitu Mbak, kalau liburan main sepeda udah. Tadi siapa? Mas Alvan. Mas Alvan. Ya. Oke, buat Mas Alvan mungkin boleh DM. Ini Mas Alvan yang kita kenal nggak? Kayaknya iya. Bisa. Ya buat Mas Alvan boleh ambil majalahnya ke kantor kita ya. Soalnya Alvan lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada dari Illustrate. Oke. Oke. Kayak kenal. Iya. Cerita Historia. Jangan-jangan dia anak BMX deh. Iya. Bisa jadi coba ya kita ini ya. Cerita Historia. Min mau tanya, sejak kapan persinggungan BMX dan skateboard di Indonesia? Keinget dulu di kampungku sering rebutan tempat antara anak BMX dan anak skate-nya yang susah akur. Ya. Oh. Pelik Oke. ternyata ya. Jadi di skateboard itu juga ada beberapa era. Ada yang Ya. old school, ada yang School. mid schoolnya gitu. Ya, dulu tahun 88 itu sudah mulai tuh skateboard. Skateboard sudah masuk, ya. influence-nya udah masuk lah ke Indonesia karena majalah-majalahnya udah. Zaman dulu kita kalau beli majalah itu susah. Belinya hanya ada satu toko di Melawai namanya toko buku Rubino. Udah. Kita nggak bisa beli karena harganya mahal. Jadi saya ke situ cuman ngelihat ya, saya yakin lah mas-mas saya juga tahu saya nggak akan beli gitu. Tapi dia masih berbaik hati, saya boleh lihat. Asal pelan, asal pelan. Rusak ya. Iya, majalahnya skateboarding. Bahkan ada satu majalah Hmm. itu perpaduan antara BMX sama skateboard, namanya freestyling. Ya. Majalah BMX namanya BMX Action, BMX Plus. Kalau freestyling isinya tuh udah wah, Skate juga. udah combo komplit lah. Iya. Ada BMX, ada skateboard. Kalau mau skateboard doang, skateboarding. Ya. Nah, itu startingnya di 88. Terus Mulai. tahun itu, tahun 89 ada salah satu promotor datengin semua atlet skateboard internasional ke Jakarta. Mereka ke Istora, macam-macam lah, ada Natas Kopas yang jago Olio, segala Jago. macam itu semua. Main. Akhirnya ya kebayang ya, pantas orang gantung BMX. Karena lihat Ridernya didatengin, Iya. rider datengin ke Istora, terus udah gitu Koreanya gede Iya. banget. gede ya. banget, dan dia secara jualannya ya, secara fashion dan segala macam bagus. Bagus. Karena kalau BMX dia fashionnya hanya jersey, Oh Iya. iya sih. jadi jersey kan nggak mungkin pakai ke mall, Iya. bener nggak? betul. Gitu kan. Nah kalau skateboard kan nggak, kaos, t-shirt. Jadi begitu dia datang semua atlet, wah udah BMX digantung, dan skateboard lo bisa ngeceng gampang, lu bawa tinggal lu tenteng. Iya. Udah. Iya, itu Dan- jadi gaya Jadi juga gaya. ya. Iya, karena orang-orang ke sekolah pada bawa itu. Dan begitu lo bisa jalan gitu, wah udah Iya. keren lah. Iya. Jadi kalau sepeda kan repot ya, lu naik bis nggak bisa. Iya. Kita kan sekolah naik bis angkatannya gitu ya. Iya. Ya, skateboard. Jadi tahun 89 begitu ridernya datang, udah. Dan zaman dulu tidak ada fasilitas buat main skateboard. Iya, Dan benar. baru bisa tuh baru sekarang-sekarang. Dan memang benar, memang agak perebutan untuk lahan bermainnya karena kita arenanya jadi satu, kayak di Pasar Rebo gitu. Pasar ya. Rebo gabung. Gabung. Gabung Pasar Rebo. Karena track buat BMX dipakai juga buat skateboard. Ya. Dan gitu. Dan memang jujur sih, makanya kenapa harus dibikin area khusus. Kalau mereka mainnya di trotoar, itu nanti Iya. trotoarnya rusak. Usaha ya sih ini gesekan. Iya, Iya. gesekan buat nge-track dan segala macam. Besinya kan. Jadi emang harus ada khusus ya. Dan itu benar memang. Pasti perebutan, supaya nggak perebutan ya dijadwalin. Oke. Betul. Ada jadwal. Betul. Oke, gitu ya Mas Illustrate. Mas Illustrate ini ilustrator kita. Oh, oke. Mungkin dia anak skateboard kali. Iya. Kelihatannya sih ya. Jadi mulai curhat. Iya. Ada lagi pertanyaan, Bib? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Oke. Dari Oh YouTube. iya, dari YouTube. Oh, dari Ya, YouTube. kan, Mas? Di YouTube yang nanya namanya Irfan Adriansyah, calon anak sukses. Oh, Namanya. Amin. Pertanyaannya, saya perwakilan OSBMX Rongsok. Rongsoks Oh, oke. Singkawang, Kalbar. Ya, Ingin ya, bertanya, apa visi misi IOS BMX untuk pecinta BMX seluruh Indonesia? Oke. Dari Kalimantan Barat ya. Iya, Kalimantan Barat. Keren, Iya, ya. dia teman-teman dari Kalimantan Barat, Rongsok. Oke. Jadi visinya adalah tetap menghidupkan old school BMX. Oke. Iya, jadi misalnya gini. Misalnya orang-orang gitu alirannya hobinya berubah aja gitu ya. Nggak apa-apa, iOS BMX tetap jalan. Oke. iOS BMX akan tetap jalan karena ya saya pribadi memang pengen tetap menghidupkan itu.
Oke. gitu. Apa yang sudah kita lakukan misinya ya salah satunya itu, jadi benar-benar kita mencari rider-rider yang masih ada. Saya yakin tahun sebelum pandemi itu tahun 19 oke 19 itu menurut saya itu salah satu acara terkeren dan terbesar untuk old BMX Oh. dari Malaysia. Kita kolaborasi bikin acara yang namanya Back to 80s. Back to 80s. Back to 80s. Jadi kita kumpul di Bumi Parahyangan di Jawa Barat. Itu dalam waktu yang bersamaan ada freestyle competition, terus ada race competition, balapan race. Ada balapan apa namanya, balancing bike tadi, Pushback. push bike, Ada terus ada half pipe, rem tuh, ya, rem. pertandingan rem. Ada show bike. Jadi kalau di ada. OS BMX tuh para hobis biasanya majang sepedanya, terus nanti ada yang nilai dan segala macam. Terus akhirnya dari saya mengundang 6 rider yang Legend ya. Juara. legend Lama. yang benar-benar legend. Kita undang, terus kita kasih panggung. Ya. Mereka bercerita seperti apa zaman dulu, terus perjuangannya kayak gimana, pengalamannya kayak gimana. Kita berbagi cerita lah. Sharing. Cerita. Karena zaman dulu lebih sulit loh. Benar. Nggak ada YouTube, Iya benar. Benar. majalah Oh nggak iya, bisa promosinya beli, lebih Untuk connect ke yang sama-sama Benar. tuh Iya, bisa. video nggak ada yang Nggak punya. ada tahu. Ini Jadi- sepeda apa, sepeda Jadi nggak tahu. benar-benar tuh aksesnya adalah yang tahu duluan langsung sharing. Gue baru lihat nih punya majalah ini. Ada nih. Jadi benar-benar ngeliat majalah, oh gayanya gini. Oh, ini Udah dia. bisa latihan. Oh, Dulu. otodidak aja ya. kayak gitu. Jadi perjalanan gitu, terus mereka kemana-mana naik bis, pertandingan dari daerah satu daerah lain. Jadi ya mereka pasti suka ya. Mereka suka, jadi maksudnya ya mereka juga wah ya kita sama-sama menghargai lah. Iya. Gitu. Itu kepuasan tersendiri. Jadi apa yang sudah kita iOS BMX lakukan adalah itu. Iya. Dan kita benar-benar membuka buat siapa aja yang punya passion dengan old school BMX, silakan gabung. Kita bisa tukar pikiran, tukar informasi, sharing, pokoknya semuanya yang positif. Oke. Gitu. Yang penting stay with BMX ya. Yes. Iya, betul. Enggak semua itu kita harus selalu riding the wave. Nggak Iya bisa benar-benar. Saya enggak. ikutin tren. Enggak. Misalnya dari tadi BMX ada lato-lato ada lato-lato. Sama lato-lato pendek BMX. Betul, Oke. betul. Jadi gitu ya, Mas siapa? Rizky ya? Irfan Irfan, Adriansyah. ya. Rizky siapa tuh? Mudah-mudahan terjawab nih, Mas. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Jadi Pak, Apa? apa tadi dia? Oh ya, Mas Irfan, kalau misalnya Mas Irfan terpilih sebagai salah satu yang akan dapat hadiah majalah Historia, silakan DM ke Instagram historia.id gitu. Saya mau nanya deh, kan kalau dulu kan sepeda itu cuma dipakai sama orang-orang bangsawan ya. Betul. Nah, ketika BMX kan tadi Mas bilang semua tuh seluruh anak-anak tuh maunya BMX Iya, gitu. sama Nah, pasang. kalau BMX itu dia ada ininya nggak sih, termasuk sepeda kelas atas atau gimana? Oke. Dulu harganya apakah mahal? Ya, mulai curhat nih berarti. Iya. Mulai curhat. Oke, jadi gini. Jadi Indonesia itu dapat pasarnya memang bukan pasar yang dilirik sama negara-negara Amerika dan Jepang. Karena Oh. mereka harganya memang lebih mahal. Sampai akhirnya sepeda itu masuk ke Indonesia kebanyakan Taiwan. Jadi sebagai perbandingan, zaman dulu kita bicara tahun 87 ya. 87 itu sepeda full bike BMX buatan Taiwan harganya itu 35.000. Iya. Secara berapa ya? 35.000. Waduh, ada aplikasinya tuh. 35.000. Oke. Nah, terus yang buatan Taiwan yang tapi kopian ada merek kan GT gitu ya. GT saat itu harganya udah 95.000. 95. 95.000. Iya. Yang Taiwan 35.000. Nah. Nah, terus saat itu juga brand yang masuk resmi itu Relic England itu masuk resmi, authorized dealer. Oh. Itu harga termurahnya Relic itu 175.000. Oh, bedanya jauh banget. Ya. Benar. 175.000. Mahal dari sudah kelihatan. Terus saat itu juga ada BMX yang masuk dari Jepang yang berbagai Formula One 1 juta. Itu tahun? Iya di tahun itu, Oh, 87. tahun 1 Iya. juta. Iya. Oh, Tahun harga 87 juga. mobil. Nah, Iya. Iya. Dari 35.000 sampai 1 juta. Iya. Jauh Dan banget. dan saat itu kan saya nggak tahu harga. Iya. Saya dulu
dibelinya 35.000, dicurhat ya. Oke aja. Colong. Oke aja. Itu dijual. Akhirnya minta upgrade sama orang tua, alhamdulillah dibeliin tuh. Oh. Yang harga 90 ribuan GT. Apa? Terus main ke sekolah ada gaya dong. Iya. Ternyata ada temen turunan bule pakai namanya dari mobil Formula One. Sebenarnya keren banget. Saya masih kecil aja, wih, ringan banget gitu ya. Iya. Dan ternyata di review di buku memang itu one of the bestnya Diamond Bank. Terus Bagus. rengek dong sama orang Rengek tua. lagi. Iya, standar lah. Nggak mempan. Mau lu garuk tanah juga nggak mempan. Nggak mempan, nggak bisa Nggak pakai. mempan kan? Karena Harganya. harganya 1 juta kan. Nah, Iya. pada saat saya reuni SMP, terus saya masuk ke gudang, saya lihat-lihat tuh buku logbook. Di situ ternyata ada nama saya gitu ya. Terus ada gaji orang tua dong. Iya, lihat ya. Gaji orang tua saya saat itu gajinya 300.000. Waduh. Kebayang nggak? Dulu. Mau saya dulu mau saya Iya, gede nggak dibeliin. Nggak makan Iya. 3 bulan. Iya, 1 juta. Iya, jadi curhat Hal tuh, itu curhat, ya. iya. Itu di Fahri ada curhat lagi nih Mas ini. Kalau dia suratan ya? Kalau saya sih sunatan dulu. Beli iya. Oyama Dia pertama. sunat. Iya, Oyama pertama itu kita pokoknya pas naik kelas 4 ya disunat. Beli Oyama. Kita pakai ke Senayan tuh. Senayan pakai kok ada freestyle ya. Ada atraksi kan? Saya lihat, saya berhenti, saya nongkrong pada duduk ngeliatin dia atraksi. Saya tanya, "Bang, ini sepeda ini bisa gak nih? Sepeda saya tuh bisa." "Oh, ini nggak bisa ini. Ini cuma buat jalan biasa aja nih." "Oh, bedanya apa?" "Kalau yang buat atraksi kayak begini nih." "Ih, beda emang. Bahannya juga beda saya lihat." Nah, itu benar-benar tuh emang guru saya juga dari sama sekali juga masih ketemu ya. Namanya Om Bobby Backman. Wow. Oh, dia. Iya. Nah, Batman. pada saat itu juga saya dibilang, kalau lu mau beli kayak gini, kumpulin duit dari uang jajan. Bener kumpulin dari uang jajan. Waduh. Karena kita bilang sama orang tua, "Pak, beli sepeda kayak gini dong GT dulu." Ingatnya GT tuh. Iya, betul. GT Performer Om. Iya. Saya melatih si Om Bobby itu. Dibilang gini, "Lu ngapain beli sepeda malam-malam tadi? Diambil, nangis lu." Bener juga ya. 150.000 dulu harganya. Udah nggak jadi beli tuh. Kita tapi kumpulin duit pelan-pelan, nggak jajan tuh. SD. Kumpulin akhirnya kebeli, ditambahin sama orang tua. Beli lu kayak sampai gitu. Kayak beres kita beli, pulang, minggunya kita latih, mulai tuh ke Senayan lagi ya. Baru dibilang sama si Om Bobby. Nah, ini baru bisa buat freestyle. Diajarin pelan-pelan trik sama dia. Happy banget tuh ya. Alhamdulillah, senang banget. Sama dia diajarin pelan-pelan, kita ingat alhamdulillah. Sepeda jangan meleng ya, kata teman kita tuh. Jangan meleng nih. Nanti kalau meleng dia belum orang. Ya, betul. Zaman dulu Oh gitu. iya. Bener. Maling sepeda nggak apa. Banyak dulu. Nggak dipager ya dulu. Waduh, Dan, waduh. dan malingnya juga kita lagi jalan nih. Hah? Ya udah disamperin, diambil aja. Pok kita di Kayak Iya, begal, bisa dibegal. Oh, Begal. begal. Nah, itu dulu udah ada. Begal bukan dari sekarang. Sepeda ya? Banyak, begal. Ah, dulu tuh. Kita sepeda itu udah kena ke begal 3 kali. Oh. Dari kan saya ke Senayan sendiri. Hmm. Pulang sendiri lagi. Hmm. Pulangnya kena mulu di begal. Nah, pas di begalnya ini kita ngecilin satu orang nih. Hmm. Oh, ini anak kelas di kelas saya nih, di sekolah saya nih. Ini anak kelas A nih kayaknya nih. Kita samperin. "Bos, sepeda gue balikin, Bos." "Lah, sepeda lu?" "Ya sepeda gue lah, lu ambil ngapain diambil? Kan lu teman gue." Akhirnya bengong. "Oh, lu sekolah di sini juga?" "Iyalah, dibalikin tuh." 3 kali dia diambil. Iya, protak tuh gitu. Bang itu diambil. Dibalikin 3 kali tuh. Diambil 3 kali sama dia. Dibalikin lagi tabinya. Oh. Alhamdulillah akhirnya dari situ kita Pinjam, kena belajar, akhirnya belajar juga sama dia akhirnya. Dia belajar ke Senayan akhirnya dibeli juga sepeda itu, akhirnya main juga. Nah, pada saat dimain di BMX itu kan dia mencar nih. Itu ada namanya dulu namanya Barolis. Iya, Barolis. Mungkin Barisan nonton nggak? Bahasan orang iblis. Iya, barisan roda iblis. Apa tuh Itu sering banget namanya. Abang. Iya. Biasanya di Tanah Abang gitu. Nah, dari situ kita tuh nggak kenal lagi dah, karena udah tahu oh temannya si Om Ferry nih. Kenal temannya Ferry nih, jadi kita nggak diambil dari situ. Nah, tapi kalau nggak kenal, tetap dibegal sama anak Barolis itu, gitu. Pasti dibegal, tapi kalau udah kenal nih, kagak. Itu uniknya itu dia pakai sepeda mini. Iya, sepeda mini. Gear depannya itu 52, 54, belakangnya itu 9. Ingat banget ya. Ingat, Iya. orang di begalnya saya ingat kok. Di akhirnya ingat. Kenangan pahit ya. Benar, itu benar. Tapi Sepeda nekat 2,5 banget kumpulin ya. duit gitu. Soalnya kan sepeda BMX kan udah pasti udah tahu cirinya gitu ya. Jadi itu ngontrolnya tuh di Senayan.
oh sepeda bagus tuh. Ya Bentar betul. pulang kita ambil nih. Oh, Udah diinjak itu. udah diawasin diinjak, ya dari diawasin. awal. Jadi Sepeda yang bagus. orang mau begal tuh kalau nggak di Senayan di Pondok Indah. Itu tuh udah. Karena di Pondok banyak anak orang bule. Waduh. Ah ya itu pasti udah diincar. Itu tahun-tahun era dulu tuh. Jadi begal sekarang malah begal motor, begal kagak ya. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Jangan sampai Jangan sampai juga. Iya. Sekarang kan ketemunya kan historinya ya, sepeda Iya. kita pakai. Itu doang BMX loh. Historinya dulu nih. Kita main dari susah ngumpulin duit, sampai ketemu teman satu, teman dua, akhirnya kumpul gitu. Dan kan sekarang alhamdulillah ketemu lagi walaupun udah ada yang meninggal ya. Iya. Kita masih ketemu lagi, masih asbun. Iya dulu lu di sini ya, iya dulu kita di sini, akhirnya ketemu lagi. Ya lucu sekarang sama Bobby kita main bareng di sini. Main lagi. Yang dulunya dia masih kecil Iya, aja, iya. iya dia udah senior banget rider. Waduh. Sekarang tahu ya, dia jadi koordinator ya. Wah, Si opa juga kita juga dulu kan disuruh jadi koordinator. Udah lu aja deh, lu kan masih sering main-main, lu Iya. masih nggak ada waktu lo. Semua Udah, angkatan Pak, kenal soalnya. Oh. Alhamdulillah gitu. Temennya banyak banget. Alhamdulillah. pentingnya banyak ya di mana. Iya. Ya itu tadi yang saya bilang. Saya kalau udah ketemu teman nggak mau diem, pas ngobrol. Ngobrol. Udah ngobrol minta nomor telepon gini-gini. Akhirnya ketemu sekarang gitu. Alhamdulillah. Iya, dari BMX. Ah, dari BMX. Jadi Bener, kenal. iya. Ada pertanyaan? Oke. Ini dari Siti_Cho. Mungkin tertarik untuk gabung juga nih. Wah, Dia nanya, welcome. ya, gimana Om kalau mau gabung dengan OS BMX Jakarta? Iya. Oke. Nah, kita itu biasanya suka kumpulnya di pintu 6 Senayan. Ya. Jadi dekat FX Ah, ya. efek, dekat efek. lurus sedikit sebelah kiri. Ah. Itu kan ada Ada tanda anggaran Sudirman deh. Nah, Sudirman. Nah, kita suka kumpul di Sebelah situ. taman kota. Pas sebelah taman kota. Taman kota. Hari apa jam berapa? Saya tuh biasa di situ minggu pertama ya. Minggu Oh, pertama kita tuh kokonya di situ. Base campnya buat kita kumpul OS BMX di Jakarta itu, gitu loh. Bisa nanti kalau misalnya emang mau langsung hubungin ke telepon saya langsung bisa. Ya. Ada di IG saya juga Oh, ada. Instagram, Di ya. Oh, iya. Instagram saya ada juga. OS Gitu di loh. Di Jakarta. OS di Jakarta juga ada. Bisa buka websitenya ya. Om. Ya, websitenya iOS BMX sama ada. iosbmx.com. Nah. Di situ ada informasi jelas tentang Mas Fahri, dan alamatnya, status dan segala Betul, macam. iya. Gitu. Oke, jadi gitu ya. Ya, silakan. Ya. Gabung. Kita pokoknya open. Siti_Cho. Iya. Ya. Ada yang perlu disiapin nggak kalau mau ikutan gitu? Nggak ada. Pokoknya soalnya kita belum punya nih BMX. Datang aja dulu. Datang aja dulu. ngobrol-ngobrol. Datang ngeliat dulu kira-kira dia sukanya yang mana ya gini, apakah cuma jalan-jalannya apa pengen freestyle dan segala macam. Oh, jadi kan bisa Betul. konsultasi Ya, ya. Jadi itu bisa konsultasi dulu, ngobrol terus dulu. nyobain sepedanya dulu. Dulu sepeda yang mana yang Segala enak dipakai macam. nih. Nanti kalau misalnya gue tertarik nih, oh ya coba tuh di situ ada yang pengen jual dan segala macam. Jadi bisa ketemu di komunitas. Karena Oslo Enak di BMX kan situ. udah nggak ada di toko. Iya, udah nggak ada. Itu kok udah nggak ada. produksi lagi. Nggak ya? produksi. Kita ngumpulin Dari pulang-pulang, continue. tetap, Jadi ya, Kak. ya biasanya kita udah dari teman-teman. Tukeran. Range-nya berapa tuh sekarang harganya? Harga sih Kalau relatif sih harga mas. gimana ya? Tergantung antara Iya. dua belah pihak. Ya kayak begini sama ini dah. Beli. Ini Iya. dua nih. Nih, Average-nya ini nih berapa nih? Relatif relatif. Ya, Kalau Boleh FPT dong. mungkin dari mulai 300.000 ada kok. Oh iya. Oh iya. Dari 300.000 sampai iya. yang rekornya ya. Hah. Kalau di Amerika sampai 2,5 miliar. Tuh. Ada yang BMX yang dipakai sama Elliot bekas film itu. Ya. Itu kemarin Sampai sekarang. kemarin tuh dilelang di Amerika. Kan ada lelang barang hobi tuh. Ada tuh. Itu padahal close dia cuman pengennya cuma di 50.000. Tapi akhirnya ngebit ya udah akhirnya kalau di rupiah sampai 2,5 miliar. Juta dolar. BMX tuh. kalau yang kayak gini berapa nih Om? Apa? Iya, ini Kayak gini. it Wah. juga nih, IT juga. Iya, ini aslinya WA aja 82. Berapa kira-kira? Ya aja ntar. Jeffrey. Kita nggak ngomongin harga. Ah, biar pada tahu juga mungkin. Oh. Kalau IT gini Range aja. sekitar 35-an ya. Kalau gini, Ya, Haro. ini Haro Freestyler ini di Indonesia cuma ada satu. Ini dong. yang satu mana ini. ini? Rare. Wow. Touch it. Iya. berapa kira? Dan Pegang juga nih. ya, dan ini dikoleksi sama worldwide. Oh. Sedunia memang mencari ini sampai serial number juga diurutin. Ini ada di mana, ini ada di mana. Cari istilah kita dicari nih. Ada di mana nih? Ya di Indonesia Sama cuma saya ada di mana satu. nih? Ya alhamdulillah ini kebetulan punya saya. Tidak akan saya jual, jadi nggak ada harganya. Ah. Nah ini dari mana kisahnya nih? Oke, saya dikasih gratis mas. Dari sini, Yes. Jadi saya itu memang passion di Oslo BMX dari dulu banget. Dan saya mencari foto sejarah segala macam lah foto-foto saya kumpulin. Ternyata di Facebook ada orang yang mantau saya. Saya tidak kenal.
Terus kan saya suka proses tuh, misalnya progres, saya baru bangun ini nih, Haro, saya GT, jadinya kayak gini gitu, wah, Update ya. update. Terus dia ternyata ngeliat, tiba-tiba dia DM tuh, Mas suka BMX ya? Iya, saya bilang. Terus dia bilang, dia mantan atlet di Purworejo. Purworejo, terus sepeda ini kayaknya dapetnya dari Singapura. Terus dia bilang, saya punya BMX mas, old school. Ya udah, bangun aja, saya bilang. Wah enggak mas, gitu. Terus difotoin. Wah keren nih. Bangun aja enggak. Terus karena dia sekarang atlet dirt jump. Dia atlet dirt jump di salah satu produk di endorse sebagai atlet profesional. Terus dia bilang, kalau Mas Daru mau ambil aja. Oke, ya udah saya mau. Udah, dia minta alamat. Akhirnya, Mas saya kirim pakai Garuda ya. Pakai Garuda Kargo, silakan ambil di Suta. Ya udah, saya ambil ke Suta. Gitu saya datang juga saya apa bener ini Haro Freestyler. Udah, saya lihat serial number bener ya udah ada. Jadi ini sepeda tahun 83 produksi Torker. Masih buatan Amerika. Jadi Kasih tahun 2012 lah ya. 2012. Saya taunya ini cuma satu di Indonesia. Sampai sekarang saya main nggak ada yang bawa. Reisunya keluar mas. Banyak. Reisu keluar. Reisi banyak ya. Iya. Bisa kita beli ya. Jadi- Harganya juga ada ya. Iya jadi kalau reisu kan ya udah ada harga ini ya. Udah ada bandrolnya ya. Ya jadi ini yang dulu dipromosi sama Bob Haro ya ini. Inilah wujudnya gitu dan ini salah satu yang mau diproduksi sangat terbatas ya di Indonesia ada satu. perawatannya ini susah nggak sih? Relatif mudah ya. Ah, Karena dia teknologi masih pakai pelor sih, Mbak. masih aman. Belum bearing dan segala macam Masih ya, aman. cuman modal gemuk sama kunci-kunci Udah. udah. Yes, memang yang kalau buat para hobis yang menarik adalah hunting pada saat mendapatkan sesuatu yang Partnya. iya, Wah, itu yang kita baru. ingin tapi dengan yang tidak disangka-sangka. Kalau misalnya kita beli tapi dengan harga kan itu normal. Iya. Kita pengen dapetnya yang nggak normal gitu loh. Gitu. Itu lebih Itu baru lebih. wah kayaknya seru banget gitu ya. Ngumpulnya juga Iya. lama ya kan? Salah satunya ya ini. Kayak IT ini Kalau juga Wahara ini ya. Wahara ini saya Itu punya Mas Daru juga. iya punya saya juga. Oh. Ini dapatnya dari bekas tukang inilah rongsokan lah. Oh. Ya. Dia nggak tahu sepeda. Oh, dia nggak ngerti ya kalau ini sepeda mahal. Nggak tahu. Ya dan memang ya oke beberapa BMX saya juga tiap BMX punya cerita. Jadi kadang saya pernah dapat dari tukang cireng. Oh. Jadi needs-nya beda. Saya needs-nya buat koleksi, Iya. dia needs-nya Iya. buat kendaraan. Betul. Oh, Jadi iya. kita tinggal barter aja, kita Mau ngomong apa? baik-baik, kita mau apa, kita kasih sepeda, kita kasih tambahan uang, sepeda buat kita senang banget. Iya, Dia juga jadi seneng banget. seneng Kan sama seneng sepeda. dapetnya. Win-win kan? Iya, Sama duit. Solution ya. Sama duit juga dapat. Oke. Berarti Mas Daru punya berapa koleksi sepeda BMX? Wah. Nggak terhitung. Sekarang sekitar 35 lah. Oh, BMX. 35 BMX. Kalau Itu Mas masih dirawat. Fahri, Saya sih mainnya kan freestyle. oh, Bukan BMX freestyle doang, ada baru 5 doang. 5 doang. Iya, doang ya. Iya doang ya. Jadi kadang iya kalau kita nostalgia, ini kan kita lebih nostalgia ya. Iya, nostalgia. Nostalgia tuh kadang iya ya satu nggak cukup. Iya. Bener. Ah, enak pakai ini nih. Ini tuh enak. Mungkin ada mood-moodnya juga Oh, ya, iya. maunya naik yang Iya. mana. Sama jiwanya itu adanya yang mana gue pakai ini kayak lebih galak nih. Oh, Gitu, iya, beda. iya. Lebih galak pakai ini gitu. Oh. Kalau saya tuh kalau nggak lagi galak om, pakai GT om. Galak tuh GT soal. Apalagi juga udah lompatin masih. Pokoknya masih muda. Ada sepeda kesayangan gitu nggak yang kayak paling suka pakai ini gitu. Itu yang sudah GT. GT. Soal kita nama GT. Itu ya. Jadi freestyler. Freestyler itu. Kalau Mas Daru, Saya hampir semua sepeda punya cerita. Beda Ada ceritanya. banyak. Iya, Dari dan saya tidak pernah beli dari eBay. Mahal. Iya, semuanya dapetnya di sini. Tapi ya kalau kayak gini orang lain dapetnya dari Singapura, cuma saya dapetnya kan dari Iya. dia. Iya. Gitu. Itu memang aslinya kayak gitu ya? Apa Pelak. bannya? Oh enggak, Iya. jadi pelak aslinya pelak jari-jari. Oh, aslinya jari-jari. Jari-jari. Ya kayak di film itu kan Jadi sebenarnya jari-jari tuh. jari-jari. Ya, cuman buat saya BMX supaya keren ya pakai pelak bintang, Bintang. gini. Iya, gagah lah keren, kelihatan gagah.
Oke, itu 35 sepeda BMX, 5 sepeda BMX itu boleh dipinjam nggak sih, disewa nggak gitu? Kalau kita sih temen misalnya nggak ada yang punya atau mau goes, ya pinjam pakai sama kayak tadi juga gitu. Om, boleh pinjam nggak om? Saya nggak ada sepeda gini nih. Boleh. Pakai. Jadi kita goes bareng nih ke Senayan bareng. Kadang buat video klip, buat Ya, iklan. iklan, bikin iklan, gitu aja. Tuh. Satu lagi pertanyaan Oke, Ya. ya. dari Ucup Bikes. Oh ya. Zaman Dari dulu, Pac-Man nih. ya. Pertanyaannya, zaman dulu adakah semacam organisasi yang menaungi kegiatan khusus BMX di Indonesia? Zaman dulu berarti zaman old school ya? Ya, Kalau zaman old school dulu salah satu yang mewadahinya namanya Alphabetikal. kalau Alphabetikal itu salah satu, ya pokoknya ada satu orang, terus dia ada passion di BMX dan dia modalin semua acara dan segala macam sampai tingkat nasional. Acara gede-gedean dia yang modalin. cara dia tuh modal Alphabetikal karena asosiasi BMX kan baru terbentuknya kan baru-baru. Ya. Baru. Mudah-mudahan jadi lebih rapi karena zaman dulu mungkin memang belum dilirik ya, memang tidak dilirik kali zaman dulu. Jadi kita benar-benar ini benar-benar apa ya? Ini bukan satu bidang olahraga kali ya. Benar. BMX ya. Maksudnya kan ya cuman hobi lah mainan aja. Kemarin kan waktu pandemi itu heboh-heboh orang pakai sepeda. Ya betul. semua Ya. Nah, termasuk BMX ini nggak Ya, sih? yes, Iya. betul. Jadi banyak orang yang beli BMX juga. Ya, betul. Apalagi beberapa artis pada bernostalgia tuh dengan Nostalgia, BMX iya. kan. Oh, lagi masa Iya, kecil. Iya. iya ada Balik lagi Arman ingat ya. Maulana gitu kan pada main BMX sekarang. Tangkri juga ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah. Udah. Oke. Waktunya. Oke deh, kita udah di penghujung acara. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak, Mas Fahri atau Mas Daru, buat teman-teman yang komunitas yang lagi nonton nih gitu, atau buat teman-teman yang ketika nonton ini baru tahu, oh ternyata tuh sedalam itu ya BMX gitu. Yes. Boleh. Kalau dari saya sih sebenarnya semua informasi sudah lengkap ada di website www.iosbmx.com. Oke. Itu jadi silakan akses ke situ. Kalau untuk ODJ juga sosmednya aktif ya. Aktif alhamdulillah. Bisa diakses Bisa. juga di www.thejakarta.osbmx.com. Username apa, Instagramnya apa? OSB di Jakarta aja. OSBMX di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Kalau iOSBMX Instagramnya ya iOSBMX. BMX. Atau bisa cek di postingan promo live ini ada di Instagram history.id, itu ada di tag Instagramnya OSBMX Jakarta gitu. Oke, terima kasih ya buat Mas Daru. Sama-sama, kita yang sama terima Mas kasih. Fahri juga. Historia. Terima kasih. Mungkin Ya. nanti kalau ada apa pertandingan kita bakal ngeliput lagi. Oke, mungkin. siap. Boleh. Siap. Oke. Dengan senang hati. Terima kasih banget ya matang hati Kak. Oke guys, sebelum kita tutup acaranya, saya mau ngasih tahu dulu, jangan lupa baca artikel historia.id di website historia.id, juga ada artikel premium historia.id di website historia.premium. Bener nggak ya? Ya, itulah pokoknya. Ada banyak artikel menarik di Historia Premium. Iya, artikelnya keren. Iya. Informasinya keren. Oke, jangan lupa juga follow sosial media historia.id, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, lengkap sekali gitu. Dan ada artikel terakhir Historia, yaitu tentang Julius Caesar menyeberangi Rubicon. Ini nampaknya nih kasus Rubicon kemarin ya. Oh, Walaupun mungkin agak relate dan nggak relate lah ya, pokoknya dibaca aja. Seru banget, ada informasi yang menarik di semua artikel-artikel historia.id. Buat tadi yang udah dipilih pertanyaannya, silakan DM ke Instagram historia.id, DM nama, alamat, nomor telepon, dan nanti akan dikirim majalah. Dan majalah ini gratis pengirimannya, nggak dipungut biaya apapun gitu. Oke, kalau gitu saya Faraya, juga Aida, Mas Daru, dan Mas Fahri, kita pamit dulu. Dan kita doain supaya host kita Amanda cepat sembuh. Amin. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Yo, Bye.
Alhamdulillah liputan bareng dengan Historia selesai. Sekarang sudah mau maghrib ya. Kita udah mau pamit. Kita dari iOS BMX dan dari ODJ ucapkan terima kasih buat teman-teman Historia. Jadi kita masih dalam studio nih. Di sini juga masih ada Mas Widi nih. Nah, Mas Widi nih, Mas Widi yang kemarin sempat ngeliput kita juga nih pas Benar lagi sekali. di Pintu 6 ya. Alhamdulillah Ya. sampai ke sini juga Mas Dar sama Mas Fahri. Thank you banget Mas. Makasih juga sama-sama. Iya, sukses buat Historia. Amin. Sama-sama. Iya nggak, jadi kita sama-sama satu hobi. Sama-sama hobinya adalah untuk melestarikan sejarah ya. Betul. Sejarah supaya sejarah itu penting. Jadi supaya teman-teman bisa tahu dan semuanya ada asal usulnya, semuanya ada sebabnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan informasi dari iOS BMX dan dari ODJ bisa bermanfaat buat teman-teman dan buat Historia juga. Betul. Oke. Terima kasih, ikuti liputan seru dari Taraka Garage dan iOS BMX selanjutnya. Sampai ketemu. Yang dulu kan anak-anak kayak ibaratnya pada loper koran, pada banyak. Ya. Yang ngebohong. Itu tadi yang saya bilang Bobby itu paling pagi datang ke Senayan. Itu loper koran. Iya. Freestyle tapi dia. Di Panahan, patung Panah dulu. Itu bener. Iya, betul. Di 12 di dalam kan dulu. Sekarang udah nggak bisa main. Dulu belajarnya genjot ke belakang, Nah, yang udah jalan mundur. ya kan? Baru main jalu. Ya kan? Tuh kan muda lagi kan? Tuh. Muda lagi kan? Kok kalau dikasih jalu bisa, Bray? Begini, Bray. Kebetulan Sedap. Baru Le. Mundur, nggak tahu lu. Ini masih emang iya bener ya. Le, kebetulan Mas Dar bawa jalunya loh. Ayo. Ayo lo. Yang ono, yang pakai rotor. Sedap. Freestyle ini masalah Iya. freestyle. Paling main-main begitu tuh. Ya. Jambi. Udah duluan. Iya. Yang satu-satunya mah bener. Jiwa kalau ngeliat begini hawanya mau petakilan. Yoi. Ya. Muda lagi kan? Iya. Kalau kayak kita tuh seruntulan lagi ya. Iya. Dulu ceritanya temen gue mau takbiran kan pasti naik sepeda. Pasti keluar, dan- nggak mungkin kagak. ya, pasti Pasti keluar, keluar. nggak mungkin tak- Ceritanya dia takbiran. freestyle, emang berani dia anaknya di apa tangga, Keluar, di rem, naik. dak, Turun. orang kayak patah, dak, ya gue tinggal ya. Orang kayak patah. Akhirnya naik pedal. Ya, emang kalau ya kita emang badannya gitu ya. Badan maksudnya takbiran keluar pakai sepeda rame-rame. Iya. Ntar pakai petasan. Tasan, Bulan puasa. benar, gede-gede banget lagi kan. Bulan puasa keluar ya habis sahur. Iya. Terus sepeda ya, pada dulu nggak ada apaan, nggak ada medsos ya. Mm-mm. Tapi kita top ya kalau Nah keluar itu barengan ya. insting. Iya. Maksudnya ini namanya di sini nih. Ya. Ngumpul ya, yuk besok Ya. kita ngumpul-ngumpul. Nggak ngaret lagi. Iya, iya, Nggak ngaret. Justru takut ketinggalan. Ah, Iya. Kalau ketinggalan rugi banget. Iya. Otw baru berangkat. Kalau kita iya. Apa jalur-jalur si tukang totok dulu Pondok Indah. Itu kan Iya. jalur-jalur Radal. Radal kan rame juga tuh. Ya, betul, sepeda. Radal. Iya, mau mencet game Sampai kalau sekarang masih kayak ada. Iya, anak antena. Bener. Selalu di dalam ya. Banyak yang masih itu banyak. Iya, aku buat Iya, gua kayaknya temen gue masih nyimpen deh ponik dan ntar gue coba gue tanyain. Santonin dong. Iya, coba gue Bilang aja buat akan. ngaji nih, buat Ya, ngaji. Bang. Oh, dia di sini dah. Bilangnya buat ngaji nih, buat ngaji. Nggak belakangan nggak kasih, masih dikasih. Buat ngaji. Buat ngaji. Kalau nggak buat apa? Buat lepasin burung dara. Bukan bawa itu, bawa burung dara ya. Nanti di depan di belakang. Iya kan. Burung kan di belakang naruhnya ya. Iya. Belakang ini. Kalau Eti kan di depan. Di belakang. Cocok. Iya kan? Ntar gue akalin lah. Iya. Gampang kalau masalah mau ngakak-ngakain gampang dah ya kak. Tapi partnya gampang masih ya. Gampang. Selama kenal sama Fahri mah gampang. Iya. Mau ngarahan. Lu telepon aja. Arahan ini gimana?